Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita berpikir bahwa sejatinya kita itu capek dengan dosa dan maksiat yang terus-menerus kita lakukan? Pernahkah kita merasakan hati ini selalu gelisah saat melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita merasa kucing-kucingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bos. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu terhadap dosa yang kita lakukan. Dan hati kita merasa sempit dan capek dari dosa-dosa tersebut. Mungkin hati kita akan merasakan kenikmatan dari dosa itu. Atau tubuh kita merasakan kenikmatan dari dosa yang telah kita lakukan. Akan tapi setelahnya, kita akan mendapatkan kesempitan dalam jiwa. Kegelisahan dalam hati. Dan efek negatif dari dosa tersebut apa? Ibadah jarang. Hidup pun gak tenang. Bahkan mati pun bisa terpanggang. Walaupun mungkin kita melakukan ibadah yang sangat banyak. Akan tapi kita hidup tak tahu arah. Kita hidup entah apa tujuannya. Kita hidup entah kemana. Kita jauh dari hidayah Allah. Dan Allah tidak pernah menemani kita. Dan sejatinya kita hidup di dunia ini kita sangat butuh terhadap Allah. Kita butuh terhadap hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita jalan tepat pada tempatnya. Kita jalan sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah efek dari dosa-dosa kita. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau hati kita sudah merasa seperti hal tersebut, kita gelisah, galau, sempit, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengatakan bahwasanya kita ini tidak bisa bertaubat atau tidak diterima taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanyalah mereka yang berputus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya, dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, teman. Sebanyak apapun dosa yang akan kita lakukan, Allah akan ampuni. Jadi jangan pernah kita berputus asa. Walaupun kita dari semenjak kita baru balik, kita melakukan dosa maksiat, Allah akan ampuni semuanya. Jangan pernah kita katakan kita ini sudah pasti masuk neraka. Tidak. Dan jangan pernah kita katakan kita ini sudah pasti masuk surga. Tidak juga. Akan tapi kita terus bertaubat kepada Allah. Kita melakukan kemaksiatan, kita kembali bertaubat. Kita melakukan kemaksiatan, kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ampunan yang sangat luas. Walaupun kita datang kepadanya dengan dosa sepenuh langit dan bumi. Akan tapi dengan satu syarat, kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi kurabiha maghfirah," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak Adam, Allah menyeru kepada kita, wahai anak Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, walaupun engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Jangan pernah kita menyekutukan Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun dosa yang kita lakukan. Dan janganlah kita pernah menghina mereka yang sedang melakukan perbuatan dosa. Jangan pernah kita menjelek-jelekkan mereka yang sedang terjatuh dalam kubangan maksiat. Jangan pernah kita mengucilkan mereka
yang sedang membutuhkan pertolongan dari tangan-tangan kita. Nasihati mereka yang sedang melakukan maksiatan. Berikan mereka nasihat. Peringatkan kepada mereka tentang dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan jangan lupa, doakan mereka yang masih terus berada dalam kubangan maksiat, agar mereka bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kembali ke jalan yang benar, dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya dosa itu salah satu sebab dari datangnya musibah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin musibah yang sekarang kita alami, pandemi yang terus-menerus masih ada sampai sekarang, mungkin itu semua akibat dari dosa-dosa kita. Maka sebelum kita terlambat, hendaklah kembali ke jalan yang benar. Hendaklah kita kembali bertaubat kepada Allah. Siapapun kita, baik itu kita orang yang masih melakukan dosa atau orang yang sudah bertaubat, teruslah bertaubat. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita selama kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.